menjadi susunan daripada model Tirta. yang Tirta, iya seperti itu. Iya, dia nih baru suruh ke kantor tujuannya. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak, atau selanjutnya kita ke kasus kedua. Silakan untuk kasus kedua ditampilkan. Itu kok tidak bisa tapi kan. Ya, langsung saya serahkan ke Ibu Asma ya. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Baiklah, pada kasus kesempatan ini di ruang kolaborasi pada kasus 2, saya sebagai coach, Ibu Haji Fitriani sebagai coach-nya, dan Bu Nur Hasanah sebagai pengamat. Pada kasus ini ada seorang murid yang merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru. Murid tersebut merasa bahwa gurunya mendiskriminasi karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut, dan sering menyindirnya dengan nilai teman-temannya yang ikut les privat yang jauh lebih baik dibanding dengan dirinya. Ceritanya di sini bahwa saya sebagai guru kelas 8 sekaligus wali kelasnya memperhatikan murid yang bernama, minta maaf Bu, jadi saya langsung nama saja, Fitri. Setiap pembelajaran matematika Fitri terlihat murung dan sedih. Saya sebagai wali kelas merasa penasaran karena selama ini saya tahu bahwa Fitri adalah anak yang berpotensi di pelajaran matematika. Suatu hari saya mengajak Fitri berbincang-bincang di taman sekolah. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam Ibu. Fitri, bisa kita ngobrol di taman ya? Iya Bu, dengan senang hati Bu. Iya, saya ingin sekali ngobrol dengan Ibu. Alhamdulillah. Fitri, ayo duduk di sini nak. Fitri, maaf ya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Fitri terlihat murung dan sedih ketika pada saat keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba ceritakan apa yang sedang kamu hadapi. Tidak ada apa-apa Ibu. Tapi sebenarnya saya malu Bu untuk menceritakannya. Mengapa malu? Ibu kan wali kelasmu, Ibu sebagai orang tuamu juga di sekolah. Kalau kamu ada yang mau diceritakan, ceritakanlah. Baiklah Bu, begini Bu. Ya. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari obrolan kita hari ini? Iya, baiklah Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya saya ingin sekali bercerita Bu, tapi malu. Tapi karena Ibu alhamdulillah mau mendengarkan masalah saya, begini Bu, saya ingin masalah saya rasakan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Begini Bu, saya ingin mengutarakan keganjalan yang ada di hati saya Bu pada pembelajaran matematika. Saya merasa diberlakukan tidak adil Bu. Oh seperti itu. Tapi mengapa kamu berpikiran seperti itu? Iya begini Bu, karena semenjak Bu gurunya membuka les matematika, les privat itu Bu, guru sering menyindir saya karena saya satu-satunya muridnya yang tidak ikut les privat itu. Nilai saya pun lebih rendah dibandingkan nilai teman-teman yang lain yang ikut les privat, padahal saya sangat menyukai pembelajaran matematika Ibu. Setelah Ibu mendengar ceritamu, bolehkah Ibu tahu apa yang menjadi alasan untuk tidak ikut les privat? Iya, begini Bu, saya memang tidak ikut les privat karena masalahnya waktu dan biaya saya. Ibu saya itu Bu cuma menjual di pasar. Saya kalau pulang sekolah membantu ibu di pasar Bu. Silahkan.
Apakah kita sudah memberitahu guru dan alasan kenapa kita tidak ikut les privatnya? Tidak, Bu. Tadinya saya mau ngobrol sama Ibu guru matematika, tapi saya tidak berani, Bu. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala itu tadi, Bu, biaya sama waktunya juga membantu mama di pasar, Bu. Kalau melihat dari apa yang telah kamu ceritakan, hal ini terjadi masalah miskomunikasi. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Bu, saya mau bercerita langsung sama Bu gurunya. Saya berharap saya bisa mengikuti les privatnya, gitu, Bu. Apakah sebenarnya kamu apa namanya? Apakah kita ingin mengikuti les itu? Iya, saya merencanakan mau ikut, Bu, tapi dengan kendala itu biaya tadi, Bu. Oke, saya rencana yang tadi. Apa rencana yang tadi? Iya, Bu. Saya berharap Bu Guru mau membimbing saya secara privat di waktu luang, atau memberi pelajaran tambahan untuk saya, Ibu. Begitu, wah ide bagus nak. Ibu suka idemu. Ya, terima kasih Ibu. Kalau tidak keberatan, bolehkah Ibu memfasilitasi saya untuk memberitahu Ibu Guru kalau saya mau berdiskusi dengan Ibu Guru? Ya, wah, apa ya? Menurut Ibu, insya Allah saya akan bantu. Saya akan hubungi guru tersebut untuk memfasilitasi bagaimana Nak Fitri ini bisa bertemu langsung dan berkomunikasi dengan guru matematikanya. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, saya merasa lega sekarang, dan saya akan mengajak teman untuk menemani saya menemui Ibu Guru. Saya yakin teman saya akan membantu saya meyakinkan Bu Guru bahwa saya tidak mengikuti les privat bukan karena tidak mau, tetapi mempunyai beberapa kendala, Bu, yaitu tadi membantu orang tua di pasar. Ya, bagus sekali. Tapi apa komitmen selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajar, Pak? Ya, rencana atau bagaimana ini, Pak? Iya, Nak begini, Fitri. Bu. Iya, Bu, saya akan berusaha mengelola waktu dengan baik, Ibu, insya Allah. Ya, bagus. Semangat. Ibu suka dengan Pak. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Insya Allah. Terima kasih banyak, Ibu. Insya Allah. Terima kasih doanya, Bu. Sepertinya saya harus masuk kelas, Bu. Jam istirahat sudah selesai, Bu. Makasih banyak. Sama-sama. Baiklah, itulah tadi kasus. Ya, Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi hasil praktik dari kasus 2. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nurhasana. Silakan Ibu Nurhasana. Terima kasih. Tampilan yang luar biasa dari Ibu Asma dan Ibu Fitri dari kasus kedua. Iya. Baik, di sini saya sebagai pengamat sedikit akan berkomentar terhadap apa yang praktek yang sudah dilakukan tadi. Baiklah, dari langkah pertama tentang Tirta, yaitu tujuan.
di sini dalam praktek tadi jelas ada gambaran tujuan di mana tujuannya itu dapat disampaikan dengan baik oleh coaching. Kemudian diidentifikasi, di sini saya melihat ada percakapan di mana Fitri diajak oleh Ibu Asma untuk duduk bersama di taman. Kemudian Ibu Asma menceritakan bahwa keadaan Fitri tidak seperti biasanya. Jadi di sini ada identifikasi dari Ibu Asma tentang keadaan Ibu Fitri yang dituang dalam pertanyaan. Kemudian jadi ada 3 yang saya bisa lihat di sini, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pertanyaan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Fitri. Kemudian yang ketiga itu rencana aksi. Setelah Ibu Asma mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Fitri, selanjutnya Ibu Asma melakukan komunikasi dengan Fitri, kemudian merencanakan atau membuat sebuah rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Rencana yang dilakukan di sini terdapat di percakapan ya, yang mengatakan baiklah nanti Ibu bisa menghubungi Bu gurunya dan membicarakan rencana diskusimu dengan Bu guru. Kemudian yang kedua ada kebanggaan yang dirasakan oleh Ibu Asma ketika Ibu Asma mendengar rencana yang akan dilakukan oleh Fitri. Kemudian yang keempat tanggung jawab. Nah di sini Ibu Asma memberikan pertanyaan kepada Fitri mengenai komitmen yang akan dilakukan Fitri selanjutnya. Seperti itu mungkin pengamatan saya, dan saya mengamati bahwa dalam langkah-langkah praktek tadi sesuai dengan model Tirta seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke mohon maaf saya berikan dulu ke Bapak untuk memberikan komentar. Oh ya, enggak ada di room. Baik, kita masuk ke kasus ketiga. Mungkin sedikit Ibu bisa saya. Iya, silahkan. Ibu kan tadi kita menanyakan bahwa praktek metode Tirta, Ibu menemukan 3, yaitu tujuan, identifikasi, tanggung jawab, dan rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Di sini yang kita dapatkan adalah tanggung jawabnya tanggung jawab di kasus kedua kan ada. Yang tidak kita temukan yang apanya Ibu? Bukan, saya tidak temukan ada. Jadi di sini ditanggung jawab oleh Ibu Fitri berkomitmen. Ya, jadi di dalam komitmen itu pasti muncul tanggung jawab oleh Fitri. Waktu, ya. Ya, jadi di sini ditanya. Jadi sebagai coaching bertanya apa komitmen. Nah, di situ akan muncul tanggung jawab dari seorang siswa. Seorang murid, iya. Seperti itu. Iya. Ya, mungkin Bu, tadi saya terima kasih Bu. Oh ya, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke kasus ketiga. Di sini kasus ketiga yang bertindak sebagai coach adalah
Ibu Fitri, kemudian coaching saya sendiri, dan pengamat adalah Ibu Asma. Silahkan Ibu Fitri untuk menyampaikan kasus ketiga ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baiklah, kita akan membahas tentang kasus 3, di mana di sini ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Inilah yang akan kita bahas permasalahan ini, di mana tadi sudah disampaikan sama Ibu Nur Hasanah bahwa coachnya saya sendiri, coachnya atau muridnya itu Ibu Nur Hasanah, pengamat Ibu Asmawati. Sudah bisa dimulai, Ibu? Iya, silakan Ibu. Baiklah, Bu Ana, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita beli makan siang di kantin, Ibu. Maaf Ibu, saya sedang tidak mood makan apapun, Ibu. Iya, tumben Bu. Pantas saya perhatikan dari tadi pagi. Bu Ana terlihat murung. Ada apa, Bu? Iya nih Bu, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran. Nah, ternyata pengawas mungkin kurang puas dengan perangkat saya. Itulah mengapa hari ini saya kurang semangat, Ibu. Mohon maaf. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu? Yang mengganggu mood Ibu, anak apa ya? Ya Bu, kita memang sudah sering disupervisi. Jadi tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih bervariatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks, tapi ternyata oleh pengawas itu dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Oh, begitu. Itulah Jadi yang Ibu, menjadikan jalannya, Bu. oh, begitu Ibu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya tidak bisa mengerti Iya. ya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iya, Bu. Jika mengajar harus berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan. Itulah mengapa sehingga saya memutuskan untuk menggunakan referensi lain dalam pembelajaran saya agar supaya siswa dapat lebih mudah mengerti apa yang saya sampaikan. Iya. Saya setuju itu, Ibu. Kita memang harus kreatif, memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa,
untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini, Bu? Iya, saya berharap dengan kita bisa berdiskusi ini, mungkin Ibu bisa memberikan masukan kepada saya tentang apa yang seharusnya saya lakukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pengawas ke kepala sekolah tentang pada saat saya mengajar tidak mengacu kepada buku teks yang seharusnya. Iya, baiklah Bu. Memang biasanya kalau kita ada masalah, kalau kita sudah menceritakan ke teman, biasanya perasaan kita tenang Ibu ya. Baiklah, waktu supervisi itu Ibu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tentang menggunakan buku teks kepada pengawas? Ibu Ana? Tadi keluar. Iya Bu, saya sudah menjelaskan saya ulang, seperti Ibu, ya. yang saya katakan Waktu tadi dan Ibu sarankan. Oh iya. Iya. Saya ulang Bu ya. Waktu supervisi itu, apakah Ibu Ana sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku tes kepada pengawas, Bu? Iya, saya sudah menjelaskan Bu bahwa saya menggunakan ini agar anak-anak tidak merasa bosan. Akan tetapi mungkin jawaban saya itu belum membuat puas oleh Ibu Ana. Iya Bu. Iya, mungkin kira-kira kenapa ya pengawas tersinggung waktu itu? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain? Siapa tahu ada hal lain, Ibu. Saya kurang tahu Ibu. Mungkin menurut kepala sekolah, pada saat kepala sekolah memanggil saya mengatakan bahwa penyampaian dari pengawas mengatakan bahwa saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Ya, saya pun menyampaikannya dan menyampaikan alasan saya. Mungkin alasan itu belum memuaskan oleh pengawas sehingga terjadilah seperti ini. Oh, begitu Bu. Tahu mungkin waktu menyampaikan, maaf ya Bu Ana ya, siapa tahu waktu menyampaikan alasannya nada suara mungkin ya, maaf ya Bu Ana ya, ini kan kita mencari dulu. Iya, mungkin ada nada suara ketika menyampaikan nadanya tinggi sehingga Bu pengawas itu merasa tersinggung begitu Ibu. Oh iya, sewaktu ditegur tadi saya sedikit agak gotot Bu dengan prinsip saya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Mungkin memang tadi suara saya agak lebih tinggi. Itu juga mungkin yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya. Iya, kalau begitu Ibu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Ya, jadi untuk memperbaikinya
setelah saya dipanggil oleh kepala sekolah dan setelah mendengar atau sedikit curhat kepada ibu, mungkin sikap saya atau penyampaian saya atau cara komunikasi saya terhadap siapapun termasuk kepada pengawas tersebut mungkin akan lebih diperbaiki lagi. Iya. Jika tidak iya, baiklah Ibu, kita coba, karena kalau tidak dicoba kita tidak akan mengetahui hasilnya. Kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan ke pengawas dan kepada kepala sekolah kita? Ya, mungkin rencana saya Bu, setelah kita berbicara ini dan setelah mendapatkan mengapa sampai waktu itu pengawas bisa tersinggung, ya setelah ini saya insya Allah akan saya berencana menemui kepala sekolah, kemudian sedikit menjelaskan tentang rencana saya untuk mohon maaf, mungkin menemui pengawas tersebut untuk meminta maaf. Iya. Iya, itu ide yang sangat bagus Ibu, dengan menemui Bapak Kepala Sekolah. Sedikit Ibu, mengapa Ibu harus, maaf ya Ibu Ana ya, mengapa harus Iya, Bu. Ibu menjelaskan lagi dengan cara yang tadi Ibu yang Ibu maksud? Nah, maksud saya mungkin sedikit agak meluruskan dengan penyampaian yang lebih baik. Mungkin pada saat yang saya tadi mengatakan bahwa agak suara tinggi dari penekanan suara ini mungkin itu yang membuat tersinggung. Jadi mungkin bukan dari kalimatnya, tapi dari sikap saya mungkin membuat pengawas tersinggung. Sehingga saya berniat untuk menemui kepala sekolah dulu, kemudian menyampaikan niat saya untuk menemui pengawas tersebut dan meminta maaf. Wow, itu baik sekali Bu. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta maaf kepada pengawas, Ibu pengawas, mempertemukan untuk memperbaiki hubungan kerja kita. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Ibu. Misalnya pengawas masih marah atau tidak mau menerima Ibu, belum memaafkan, begitu Ibu Ana. Oh iya Bu, jadi kalau ke depannya misalnya saya setelah konsultasi dengan kepala sekolah, mungkin saya akan mengajak kepala sekolah untuk mengantar saya menemui pengawas tersebut. Kalaupun misalnya pada saat saya menemui kemudian pengawas tersebut belum merespon kedatangan saya, mungkin saya akan diamkan dulu sambil memikirkan waktu kapan bisa untuk kembali dan tetap meminta maaf kepada pengawas tersebut. Iya, wah saya pikir itu langkah yang sangat baik Bu. Iya, Ibu insya Allah dengan kejadian ini, pengalaman ini kita akan, itu satu pembelajaran buat kita Ibu Ana ya, baik Ya, untuk Bu Ana, untuk saya, dan untuk teman-teman semua. Ya, iya, dan sekarang Ibu Ana pasti sudah lebih plong ya karena sudah iya. bercerita. Masih ada yang bisa saya bantu Bu Ana? Oh, terima kasih Bu. Hari ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan saya minta maaf sudah merepotkan Ibu juga dengan mendengar keluh kesah saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya Ibu. Iya, sama-sama Bu Ana.
kita harus memang kita sesama teman sejawat harus saling membantu, saling memberi masukan. Jadi apapun itu Bu Ana, jangan segan-segan ya berbagi masalah sama saya. Insya Allah saya siap untuk membantu, untuk menemani Bu Ana. Kalau memangnya mau ditemani untuk menghadap kepada kepala sekolah dan ibu pengawas, saya siap Bu Ana membantu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ana, tetap semangat ya Bu Ana ya. Ayo kita ke kantin Bu Ana, makan siang di sana. Oh iya, terima kasih Bu warahmatullahi atas tawarannya dan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mungkin saya langsung ke kelas dulu Bu, karena masih ada pekerjaan yang saya harus lanjutkan. Iya, silahkan Bu Ana. Nanti waktu istirahat kita bincang-bincang lagi ya. Iya, terima kasih. Iya, Itulah Bu. percakapan dari kasus 3. Terima kasih, saya kembalikan sama Bu Asma untuk mengomentarinya. Silahkan Bu Asma. Baiklah, terima kasih Ibu. Dari hasil yang saya amati, langkah dalam model coaching ini pada model cerita yang digunakan, alhamdulillah semua digunakan, yaitu dalam tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Di sini tujuannya pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coachingnya. Di sini ada pernyataannya bahwa kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini. Di situ tergambar tujuan dari coaching ini. Kemudian dari identifikasi masalah, pertanyaan coach untuk sudah mengarah pada identifikasi dan potensi yang coachnya miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat mengenai yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini tergambar pernyataan, kira-kira kenapa ya pengawasannya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal yang lain? Kemudian pada rencana aksi, pernyataan terbuka yang disampaikan coach dapat mengarahkan coachnya tadi pada rencana aksi yang akan dilakukan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atau rencana aksi yang diutarakan coach. Di sini tadi saya amati tergambar pada pernyataan bahwa saya berpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan secara mendetail dan meminta kepala sekolah menemui pengawas tersebut. Di situ tergambar rencana aksi dari coachnya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Di sini coach mampu mengarahkan coachnya untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera agar bisa mengembalikan performa kinerja coach di lingkungan kerjanya. Itu saja Bu yang dapat saya amati dari coaching kasus 3 ini, dan alhamdulillah metode cerita semua digunakan pada kasus ini. Itu saja penjelasan saya Bu. Saya kembalikan kepada moderatornya. Silahkan Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Asma. Saya kembalikan ke fasilitator Pak Sirajuddin untuk memberikan tanggapan akan praktek-praktek mulai dari praktek kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau mungkin ada hal-hal yang di dalam praktek kami yang tidak sesuai dengan model tirtah tersebut. Terima kasih Pak, silahkan. Sepertinya masih di ruang sebelah lebih fokus. Maaf tadi Ibu Fitri, kayaknya agak melenceng, saya tidak bisa baca ini yang di. Sama juga tadi itu, bukan bingung tadi itu. Tercampur gini.
dari yang perencanaan awal tadi. Tapi untung Tapi alhamdulillah teman bagus Ibu, saya bagus. ini Luar terakhir. biasa. Ah, Jadi tadi itu sudah keluar dari skenario yang kita tulis. Karena Iya, saya kondisikan saja Bu, kemudian iya. di sini di Word terhambur tulisannya. Baik, mungkin Bapak sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Terbuka mic-nya. Pertama Bu. Ya. Ya tunggu Bu. Iya. Oke, sudah terbuka mic. Bisa dimutkan dulu sini. Oh, Bapak anu lagi di anu kelompok sebelah. Satu. Di sini saya ada kelompok 2. Ibu Nur Hasana dimutkan dulu. Ini ya. Halo. Iya. Ternyata terkata ya, bisa mulai. Tadi Bisa. Ya tadi waktu tampil itu yang kedua, yang ketiga sangat luar biasa ya. Tetapi pada saat padahal di sini ekspektasi saya luar biasa, justru di situ yang turun. Iya. Jadi mimiknya mungkin tidak masuk. Kenapa dengan saya juga yang belum pas. Belum saya tidak full. Ya, jadi kita sebagai siswa, saya betul kita seperti mana Ibu Nur Hasana? Kayak orang yang bermasalah memang kita percaya diri. Izin Ibu Nur Hasana. Iya, saja mungkin begitu karena tadi karena kita yang pertama sekali jadi Ya. masih agak Ibu Nur Hasana. Ya Pak. Ibu Nur Hasana. Dengar suara saya? Ya Bapak. Saya bagi nanti Dengar Pak, dengar. Itu saya baru begini, ekspektasi saya itu pada Ibu Nur Hasana ketika dia sebagai coach luar jadi nanti tetapi karena mungkin karena tampil pertama tidak sesuai. Justru di sini ketika Asmawati sebagai coach sebagai murid di situ saya terharu sekali, tetapi coachnya itu kayaknya kurang ini. Maksudnya langsung saja. Ini masih ada waktu 60 menit. Maaf Pak, tidak jelas karena di ruang sebelah masih terdengar suaranya Pak Gapur. Pak Gapur, bisa diam dulu sejenak. 1 menit saja. Kelompok sebelah. Kelompok sebelah. Saya akan membacakan kasusnya. Tunggu dulu ya, saya masuk dulu di kelompok sebelah. Di sini seorang guru sangat memahami Karina. Izin dulu Bu Sumarni. Izin dulu Bu Sumarni 2 menit ya dulu. Ada informasi sama-sama disampaikan di sebelah. Di sebelah juga kasus sama dengan kita. Ada satu kelompok yang mau perbaiki. Jadi saya dulu ke sana. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Iya Pak, ya. Ya baik. Iya Pak. Ya, Ibu Nur Hasana sebagai coach untuk kasus yang pertama bisa diulang ya, karena tadi ekspektasi saya sebagai peserta di sini tidak maksimal. Ya, bisa diulang Bu, masih ada 60 menit tapi tidak usah pakai semua, cukup tadi maksimal 20 menit. Siap? Saya chat ya. Dibaca chatnya. Kasus pertama.
Kenapa tidak bisa membaca? Dibaca chat kasus 1 kalau bisa diulang. Halo? Ya Pak, nanti saya ulang kembali kasus 1. Iya. Iya, karena Ibu Nur Hasanah di sini ekspektasi saya luar biasa, tetapi justru yang paling kurang dari 2 temannya ini. Karena mungkin pengaruh yang pertama tapi setelah yang kedua ketiga itu mengalir luar Begitu. biasa. Jadi bisa Bu? Iya, bisa Bu. Iya, nanti dipotong tadi. Terima kasih, silakan dilanjut. Baik Pak. Iya, baik pada kasus ini yang bertindak sebagai coach adalah Nur Hasanah, kemudian coachingnya Ibu Asmawati, dan pengamatnya Ibu Haja Fitriani. Yeah. Jadi sedikit saya akan membacakan skenario dari cerita ini, di mana dalam cerita ini seorang anak dipanggil untuk bisa mewakili sekolahnya di tingkat kabupaten untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Nah, seorang guru sangat memahami bahwa Rina adalah anak yang pantas untuk ikut di dalam perlombaan tersebut. Akan tetapi nampaknya Rina masih belum percaya diri. Di sini bagaimana peran saya untuk meyakinkan Rina akan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Baiklah, saya akan memulai praktik daripada kasus ini. Tolong anak, panggilkan saya Asma. Silakan Ibu Asma. Assalamualaikum Ibu. Apakah Ibu memanggil saya? Waalaikumsalam Asma. Betul, Ibu sedang memanggil Asma. Masuk ke sini. Oh iya Bu. Di ruangan saya. Bagaimana kabar Asma hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Apakah Asma tahu mengapa Ibu memanggil Asma? Maaf Ibu, saya tidak tahu kenapa Ibu memanggil saya. Apa saya ada salah Ibu? Oh tidak. Asma tidak salah. Justru saya memanggil Asma ingin menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira apa Ibu? Ya, begini. Saya memanggil Asma untuk meminta kesediaan Asma agar bisa mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten nanti. Bagaimana ya Bu? Sepertinya saya belum siap deh Bu untuk mengikuti lomba itu, sebab bahasa Inggris saya masih kurang bagus Ibu. Oh begitu. Tapi Ibu melihat keseharian dalam belajar bahasa Inggris, Asma sudah bagus, dan saat berbicara juga bahasa Inggris Asma juga sangat bagus. Apa ada masalah lain sehingga Asma tidak ingin mengikuti perlombaan ini? Maaf Ibu, kayaknya saya belum bisa.
Karena kayaknya saya kurang percaya diri, Bu. Padahal Ibu lihat Asma sangat baik loh dalam bahasa Inggrisnya. Nilai bahasa Inggris Asma juga bagus. Kalau memang Asma ada masalah sehingga Asma tidak bisa atau tidak siap ikut di lomba ini, Asma bisa cerita ke Ibu. Siapa tahu kita bisa sama-sama cari solusi sehingga Asma siap untuk bisa ikut lomba. Terus terang, saya belum terbiasa untuk tampil di depan umum. Saya juga itu kayak demam panggung gitu, Bu. Soal itu gampang saja kalau masalah percaya diri. Ya, Ibu juga dulu seumuran Asma, awalnya Ibu tidak percaya diri. Tapi dengan terbiasa, kemudian melihat orang-orang di sekitar saya yang mampu berbicara, mungkin kira-kira apa yang Asma harapkan sehingga Asma mau ikut di lomba ini. Sebenarnya saya juga takut, siapa tahu tidak juara, takutnya mengecewakan sekolah juga, Bu. Jangan khawatir, kalau soal juara atau kalah itu hal biasa dalam perlombaan. Jadi Ibu berharap jika Asma ikut di sini itu bisa menambah kepercayaan diri Ibu Asma, melatih kepercayaan diri Asma. Persoalan menang atau kalah itu hal biasa dalam pertandingan. Bagaimana? Insya Allah, Asma bersedia? Insya Allah, Bu, setelah berbincang dengan Ibu, saya lebih termotivasi lagi dan Insya Allah saya siap untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu sehingga Asma bisa lebih percaya diri dalam mengikuti lomba nanti? Mungkin bimbingannya Ibu, saya mohon bimbingannya dari Ibu, dan untuk langkah berikutnya mungkin saya lebih banyak menghafal kosakata dalam bahasa Inggris lagi, dan mungkin juga bisa diberitahukan, Bu, sama guru bahasa Inggrisnya supaya bisa membantu saya dalam konsultasi tentang mata pelajaran bahasa Inggrisnya. Baiklah, hal itu nanti saya komunikasikan dengan guru bahasa Inggris agar dapat memberikan privat khusus untuk Asma, bisa membimbing Asma dalam latihan sebelum mengikuti lomba. Dan Asma harus tahu bahwa persoalan juara itu semua Allah yang menentukan. Ya, manusia hanya bisa berusaha. Jadi Asma harus yakin dan tetap berusaha dan jangan lupa berdoa semoga apa yang Asma lakukan bisa membuahkan hasil. Insya Allah, Bu. Kira-kira Asma bisa menentukan jadwal untuk nanti Ibu sampaikan kepada guru pembimbingnya kapan Asma bisa dibimbing oleh guru bahasa Inggris tersebut. Iya, Bu, saya siap, insya Allah siap. Iya, terima kasih atas kesiapannya. Jangan ragu ya, karena dengan setiap kali kita mengikuti lomba,
itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Asma, menambah pengetahuan Asma. Iya, Bu. Asma, kira-kira masih ada kendala yang mengganjal pada perasaan Asma? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang dengan Ibu, terus terang menambah motivasi saya dan saya siap untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Baik, iya. Terima kasih juga atas kesiapan Asma. Jangan segan-segan untuk menemui saya jika Asma ada kendala di dalam latihan nanti. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas kesiapannya ya. Iya Bu, saya juga terima kasih Ibu. Ya, jangan lupa belajar sungguh-sungguh dan tetap semangat. Insya Allah Bu. Insya Allah. Iya. Baik, mungkin Asma masih ingin melanjutkan pelajaran karena jam sekarang belum jam istirahat. Silahkan kembali ke kelasnya, Nak. Oh iya Bu, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit Ibu. Iya. Demikian tadi aksi atau praktik praktik kami dari kasus 1. Silahkan bagi Ibu Fitri sebagai pengamat untuk memberi komentar. Iya, tadi Ibu atau mungkin kita langsung. Nggak mood Bu Haji. Iya, langsung mungkin sama Bapak ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Karena ini diulang Ibu Fitri, jadi komentarnya mungkin bisa juga diulang. Iya. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Setelah diulang tadi kasus 1, alhamdulillah. Di sini modal Tirta sudah jelas di mana sudah ada tujuan, dalam percakapan dalam kasus tadi. Terus identifikasi masalah tentang mengikutkan murid perwakilan dari sekolah yaitu Asma. Terus ada masalah yang terkendala dengan Asma karena tidak percaya dirinya sehingga dia tidak memberanikan diri untuk mengikuti lomba. Dan sudah sekali di sini setelah ada penguatan dari Bu Guru, akhirnya muncullah rencana aksi. Di sini ada rencana aksi di mana Asma sudah ingin mengikuti lomba dan sudah bersedia untuk mengikuti, untuk dilatih sebelum mengikuti lomba, dan Ibu Guru juga sudah akan membicarakan dengan pembimbing pelatih dalam ini mapel bahasa Inggris Ibu ya. Jadi di sini juga ada tanggung jawab antara Ibu Guru dan murid, di mana di sini Asma akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Jadi dari percakapannya tadi saya amati model Tirta sudah jelas. Iya, baiklah, itulah pengamatan saya Ibu. Saya kembalikan sama Ibu Nur Hasanah. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Fitri atas pengamatannya. Baik, demikian tampilan kasus di praktik di kasus pertama ini.
saya serahkan kepada Bapak Fasilitator